Selamat datang di Baca Novel Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Kali ini, kita akan melanjutkan cerita yang menarik dari sebuah novel yang berjudul Naga Bumi Penakluk Langit. Selamat mendengarkan. Bab 11 Jalan yang Menyempit. Jalan yang meninggalkan Kota Kuning ke arah barat daya mulanya masih cukup layak disebut jalan. Permukaannya tanah padat yang terbiasa diinjak kaki pedagang dan hewan pengangkut barang. Di kiri kanannya ada semak rendah yang terpangkas tidak rata oleh orang-orang yang sesekali melintas. Bahkan di beberapa titik masih ada jejak roda gerobak yang membuat alur dangkal di tanah. Namun setelah 2 jam berjalan, semua itu berubah. Jalan menyempit, semak tumbuh lebih tinggi dan lebih rapat. Jejak roda menghilang, digantikan oleh jejak binatang yang tidak bisa diidentifikasi dengan mudah. Tanah yang tadinya keras menjadi lebih lembab dan lebih lunak, pertanda bahwa sisi ini jarang dilalui oleh manusia dan lebih sering oleh hal-hal yang tidak berkepentingan dengan jalan yang nyaman. Chen Baoli berjalan di depan dengan tongkat besinya. Langkahnya tidak berubah sejak dari kota, teratur, tidak terburu-buru, seperti seseorang yang sudah terbiasa dengan jarak jauh dan tidak mau membuang energi untuk kecepatan yang tidak perlu. Di belakangnya, pria tua bergumam. Kenapa tidak ada warung di sini? Karena tidak ada orang yang cukup bodoh untuk buka warung di tengah jalan ke tempat yang tidak ada yang mau dikunjungi, jawab Chen Baoli tanpa menoleh. Seseorang yang visioner bisa kaya raya di sini. Atau dimakan binatang buas sebelum sempat buka. Pria tua itu terdiam, mempertimbangkan argumen itu dengan sangat serius. Di belakang mereka, Wu Chen dan Lin Suer berjalan berdampingan. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, jarak yang terjadi secara alami tanpa ada yang menentukannya. Berapa lama kau sudah mengenal gurumu? Tanya Lin Suer tiba-tiba. Wu Chen berpikir sejenak, hampir 4 tahun. Dan kau masih tidak tahu banyak soal masa lalunya. Dia tidak banyak bercerita. Tapi kau tidak pernah mendesak. Mendesak orang yang tidak ingin bercerita hanya membuat mereka lebih tertutup, kata Wu Chen. Lebih baik tunggu sampai mereka memilih sendiri untuk bicara. Lin Suer menatap profilnya sebentar. Itu cara berpikir yang sabar untuk seseorang seusiamu. Atau malas? Lin Suer hampir tersenyum. Bisa jadi keduanya. Menjelang siang, mereka berhenti di tepi sungai kecil yang memotong jalan setapak mereka. Airnya jernih dan dingin, jenis air yang hanya ditemukan jauh dari pemukiman manusia, sebelum berbagai urusan manusia sempat mengotorinya. Chen Baoli langsung duduk di batu besar di tepi sungai dan mengeluarkan bekal dari ranselnya tanpa banyak bicara. Pria tua langsung berlutut di tepi sungai dan meneguk air langsung dengan telapak tangannya. Cara yang membuat Lin Suer melirik dengan ekspresi yang tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan rasa jijik. Ada cangkir di ranselmu, kata Lin Suer. Air sungai terasa lebih segar langsung dari tangan, jawab pria tua puas. Air sungai juga membawa berbagai hal yang tidak ingin kau ketahui isinya. Aku sudah bertahan hidup selama ini dengan cara ini. Itu bukan argumen. Itu keberuntungan. Pria tua memandangnya, lalu memandang Wu Chen. Bocah, kau mengundang orang yang suka berdebat. Dia benar soal airnya, kata Wu Chen sambil mengeluarkan cangkirnya sendiri. Pria tua menggeleng-geleng, pengkhianat. Chen Baoli makan bekalnya dengan tenang, tidak tertarik pada percakapan di sekitarnya. Ia memandang ke arah barat daya, ke arah yang akan mereka tuju setelah istirahat ini. Setelah sungai ini, katanya tanpa membuang waktu, medan mulai berubah. Lebih menanjak, vegetasinya lebih lebat, dan mulai dari sana, kemungkinan bertemu binatang buas meningkat.
Semua orang berhenti melakukan apapun yang sedang mereka lakukan. Seberapa besar kemungkinannya? Tanya Lin Suer. Cukup besar untuk harus diperhatikan. Tidak cukup besar untuk perlu panik. Chen Baoli menatap Wu Chen. Kau punya pengalaman dengan binatang buas. Beruang hitam, kata Wu Chen. Di sini berbeda, lebih bervariasi dan beberapa di antaranya tidak akan mundur hanya karena dipukul. Apa yang akan mundur? Chen Baoli berpikir sejenak. Api, dan suara keras yang tidak biasa mereka dengar. Untuk beberapa jenis, tekanan nuraga yang cukup kuat. Pria tua melirik ke arah Wu Chen. Sayangnya 2 dari 3 pilihan itu tidak tersedia untukmu, bocah. Aku masih punya tinju, kata Wu Chen datar. Dan itu yang membuatmu bodoh sekaligus menarik. Mereka melanjutkan perjalanan melewati sungai. Di depan, hutan yang menanti terlihat lebih rapat dari sebelumnya. Lebih gelap, lebih sunyi dengan cara yang berbeda dari sunyi yang nyaman. Chen Baoli tidak memperlambat langkah. Ikuti aku, dan jangan bersuara lebih dari yang perlu. Bersambung.